Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami takdimi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Dr. Nyai Haja Husnul Aminah, SHMH. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Hukum, Bapak Muhammad Zainal, SHMH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izinnya lah kita masih merasakan nikmat sehat pada saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah terang benderang pada saat ini. Izinkan kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur oleh Emosi Predator Anak. Sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Rahmat Alamin selaku moderator, dan ada narasumber pertama yaitu sahabat Restu Nugroho, narasumber kedua sahabat Robi Ikfilanayamullah, narasumber ketiga ada sahabat Musoniful Khairat, narasumber keempat ada sahabat Raizaki Modofar, narasumber yang kelima ada sahabat Muhyiddin, dan yang terakhir tim editor kami yaitu Rifki Al-Farisi. Sebelum itu, kami mohon izin untuk mempresentasikan makalah kami kepada para pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan dari makalah kami. Yang pertama dari latar belakang, di mana ketika kita berbicara mengenai psikologi hukum, kita tidak bisa terlepas dari dua kata, yakni psikologi dan hukum itu sendiri. Psikologi itu sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan hukum itu merupakan aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi setiap orang. Dalam psikologi hukum, psikologi itu sendiri digunakan untuk mencari tahu, memahami apa penyebab atau latar belakang dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, maka dari itu, psikologi hukum ini sangat diperlukan untuk memperhatikan perilaku manusia selama berproses dalam hukum, serta memperhatikan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, berdasarkan latar belakang yang setelah saya bacakan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah di mana diantaranya adalah bagaimana dampak psikologi seksual yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual. Yang kedua adalah bagaimana pelaku pelecehan seksual bisa menerima sanksi yang sudah diputuskan. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar kita bisa mengetahui dampak psikologi seksual yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual itu seperti apa. Yang kedua adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana pelaku pelecehan seksual bisa menerima sanksi yang sudah diputuskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan yang tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut. Objek penelitian psikologi hukum ialah fenomena hukum, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai realitas, meliputi kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain. Artinya, kajian empiris mengkaji law in action atau biasa disebut dengan Dasein, yang pendekatannya bersifat deskriptif. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang hubungan psikologi hukum dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Menurut ilmu psikologi dan UU Diknas tahun 2003, anak ialah tahap perkembangan dari masa bayi hingga berusia 6 tahun.
Masa ini bisa dikatakan golden age atau periode prasekolah. Adapun dampak psikologis seksual pada anak yakni digolongkan menjadi 3. 1. Gangguan pada perilaku ditandai dengan rasa malas dalam melakukan aktivitas keseharian. 2. Kendala mengenai pemahaman, yakni sulit untuk konsentrasi dan tidak dapat fokus ketika belajar dan banyak merenung atau melamun. Yang ketiga, yakni menghambat secara emosional, ialah turbulensi suasana hati serta menyalahkan diri sendiri. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni terkait dengan analisis kasus pelecehan seksual berdasarkan psikologi hukum. Menurut Terry Lawson, kekerasan seksual yakni setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai. Jadi pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kekerasan seksual terhadap anak tentu saja selalu dapat dikaitkan dengan pelaku yang mengidap perilaku penyimpangan seksual. Biasanya perilaku penyimpangan seksual ini bisa dikatakan sebagai pelaku pelecehan sodomi terhadap anak sebagai seorang pedofilia. Jadi terkait dengan pedofilia, yakni menurut ilmu psikologi, pedofilia termasuk kategori parafilia atau penyimpangan seksual. Menurut DSM keempat, parafilia ini merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas seksual secara berulang-ulang dengan menggunakan objek selain manusia. Bisa seperti pakaian dalam, terus bisa juga sepatu, kulit, ataupun benda-benda termasuk anggota badan kita sendiri, begitu. Jadi aktivitas seperti ini biasanya bertahan selama 6 bulan ataupun bisa lebih. Biasanya disertai dengan perasaan merendahkan ataupun menyakiti orang lain yang tidak setuju dengan perbuatannya. Jadi tindakan seorang predator anak ini yang biasa disebut dengan pedofil ini bisa dikatakan perbuatan cabul dan sodomi. Berdasarkan klasifikasi psikologi hukum menurut Sujono, jadi kasus Emon merupakan kasus yang termasuk ke dalam ruang lingkup perilaku penyimpangan serta psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Hal ini dikarenakan Emon merupakan seorang pedofilia yang tadi dikatakan di awal, yaitu penyakitnya. Dia mengidap pedofilia, begitu. Jadi menurut hukum, tindakan pelecehan, pencabulan atau sodomi yang dilakukan oleh seorang predator anak pedofil yakni sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Secara tidak langsung pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak. Untuk mengenai tindakan pencabulan terhadap anak tertera dalam pasal 82 Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Jadi mengenai ancaman pidana bagi pelaku pencabulan ini sudah diatur dalam undang-undang, yakni tepatnya di pasal 292 KUHP, begitu. Dalam kasus Emon ini
Emon dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dengan dijerat oleh Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 dan pasal 292 KUHP serta pasal 64 KUHP. Karena perbuatan Emon telah memenuhi setiap unsur yang terdapat tersebut, yakni dia melakukan tindakan pelecehan dalam bentuk tindakan pencabulan atau tindakan sodomi terhadap anak perempuan di bawah umur secara berulang-ulang dengan cara menghasut, menjanjikan sesuatu, memaksa, dan bahkan mengancam si anak ini, si korban pelecehan seksual ini. Jadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh Emon dinyatakan sebagai kasus kejadian luar biasa oleh pemerintah daerah Sukabumi itu. Kapolda dan Kapolres pun turut andil dalam penanganan kasus ini. Mereka bekerja sama untuk menemui para korban dan meminta keterangan, juga berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang ada, begitu. Jadi sebelum hakim menjatuhkan hukuman untuk si pelaku ini, beberapa ahli seperti psikolog dan psikiater juga turut mengambil bagian dalam memeriksa kejiwaan dan mengklasifikasikan penyimpangan yang dimiliki oleh Emon. Jadi bukan hanya itu, para korban juga diberikan penanganan atau fasilitas yang berupa bantuan oleh psikolog forensik untuk membantu menghilangkan rasa trauma dan cemas pada anak serta juga berusaha untuk menciptakan rasa aman kepada korban yang merupakan anak-anak tersebut, begitu. Kesimpulan, sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pedofil ini seyogyanya dapat memberikan efek jera. Selain adanya saksi kurangnya, saksi tambahan juga sangatlah diperlukan. Saksi yang dimaksud dapat berupa rehabilitasi psikososial dengan tujuan untuk memberikan segala macam cara untuk menolong pasien agar berhenti berperilaku menyimpang. Selain itu, kastrasi bisa saja menjadi hukuman tambahan, namun dibutuhkan sebuah pengkajian yang serius mengenai penetapan hukuman yang berupa kastrasi sebelum dijadikan landasan untuk menghukum pelaku pelecehan ataupun pelaku pedofil. Terima kasih kepada narasumber yang telah melaksanakan tugasnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.